Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini pukul 3 pagi, berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dan berangka melanjutkan kajian kita yang sudah mengenai masalah Mutiara Surah Al-Baqarah yang 2 episode sudah kita buatkan videonya. Jadi kini kita melanjutkan lagi episode berikutnya, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 145 dan seterusnya, nanti kita coba begitu. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya keberadaan saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, katakanlah mungkin ya tidak berilmu lah gitu ya, tapi bersemangat saya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran adalah bertujuan baik, terutama untuk diri saya sendiri, memotivasi untuk keluarga, kaum kerabat, juga semua kita bangsa Indonesia, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun aliran kita. Jadi di sini yang saya sampaikan adalah keyakinan saya dan pemahaman saya, dengan tujuan tidak ada yang lain-lain kecuali yang tadi yang saya katakan. Nah, oleh karena itu seketika Bapak Saudara melihat ada beberapa kekurangan pada saya, ya terdahulu saya katakan memang banyak kekurangannya. Tetapi berdasarkan semangat, berdasarkan keinginan untuk menyampaikan kebenaran Allah dan Rasul ini, ya kita akan laksanakan. Ya, kita akan coba menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi inilah tujuan saya menyampaikan ini melalui video-video. Karena kalau untuk di daerah saya sudah melaksanakan itu, untuk di kampus saya pun sudah melaksanakan itu, bahkan saya langsung masuk kuliah. Itu bukan karena bukan karena mencari gelar, tidak. Ya kalau sudah 58 masuk 59 umur itu, S1-nya saya itu kira-kira digunakan untuk apa? Nah, sekarang kan dalam mencapai target S1, insya Allah nanti kalau selesai S2, insya Allah seterusnya S3. Itu dalam rangka, ya kita akui dalam rangka mencari ilmu, mencari pengetahuan, dalam rangka mencari saudara, dalam rangka dakwah. Karena tanpa strategi ini, orang seperti saya ini tidak akan diterima di situ. Makanya saya melakukan ini, semoga semua kita mendapatkan pencerahan. Setidak-tidaknya mendapatkan bahan pertimbangan di dalam memahami agama hari ini berdasarkan sejarah yang sudah-sudah. Baik, kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 145. Di situ kita temukan kalimat yang berbunyi, walain ataital lazina utul kitab bikulli ayatim ma tabi'u kiblataka wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblatan ba'din wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izalla minaz zalimin. Nah, di sini inilah kisah yang sudah terjadi di masa-masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Jadi persoalan kiblat mengkiblat ini sudah menjadi bahan pembicaraan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, saudara. Artinya fitrahnya manusia ini bertuhan itu ada. Kenapa? Karena dalam dada manusia itu terdapat ruh yang datang daripada Tuhan. Makanya semua mereka itu mempunyai fitrah bertuhan.
Nah, seketika mereka menginginkan dialog dan pertemuan dengan Tuhan, dan semua mereka paham kalau yang dituju itu adalah Allah. Kalau yang dituju itu adalah Allah. Dan semua mereka paham kalau Allah itu adalah nama zat yang maha agung. Ya, kalau sudah nama kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Tidak sama dengan segala sesuatu. Nah, makanya kalau di zaman Nabi Ibrahim, zat yang kita katakan Allah ini, ya bukan Allah namanya, tetapi Ehad. Sesuai dengan bahasa Babilonia pada waktu itu. Nah, kalau Musa, ya Feron. Begitu. Nah, kalau Nabi Isa, Yahweh. Nah, kalau Sang Siddhartha Gautama, yang beliau itu hidup di era antara Isa dan Musa, beliau mengatakan Allah itu Hyang. Nah, kalau di Indonesia ada satu suku namanya suku Jawa, mengatakan Allah itu Gusti. Nah, persoalan penamaan ini yang berbeda-beda itu sangat tidak ada masalah sama sekali. Sangat tidak ada masalah sama sekali, kecuali bagi kita yang tidak mengerti. Kenapa sedemikian? Seketika kita mengatakan sembahyang, langsung ada yang protes. Jangan berkata begitu. Jangan sembahyang, itu bahasanya Hindu. Bahasanya Buddha. Jadi bagaimana? Menyembah Allah. Itu kalau untuk orang yang kajian hakikat, tidak terlalu lah yang seperti itu. Karena yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebutannya itu, tetapi yang disebut. Tahu tidak kita bendanya siapa? Bendanya apa? Jadi saudaraku dari kajian syariat, jangan sampai pula mengatakan, wah Pak Abu Fikri mengatakan Allah itu benda, itu untuk mempermudah paham. Tolong dipahami itu. Untuk mempermudah paham. Jangan nanti saya mengatakan kata benda tadi menjadi lahan kritikan. Karena terus terang saja, semua yang tertulis pada kitab Quran yang 30 juz ini, semuanya tidak begini kisah sejatinya, tidak begini. Bagaimana Allah dan Rasul bisa menceritakan sesuatu yang dia ketahui dengan pengetahuan yang maha tinggi. Nah, sehingga pengetahuan itu disampaikan dalam bentuk bahasa manusia. Tentu manusia pada waktu itu adalah manusia Arab, karena Rasulullah tinggal di Arab. Nah, di situ kan sudah nampak betapa Allah itu dan Rasulnya sangat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Seandainya Rasulullah itu adalah orang Jawa, ya Quran ini ya bahasa Jawa. Tetapi kehendak Allah waktu itu tidak begitu. Dia menghendaki Rasulullah itu lahir di Arab, bahasanya bahasa Arab. Nah, nanti dulu kita katakan bahasa akhirat itu bahasa Arab. Nanti dulu. Karena di akhirat itu kan kita tidak bertubuh, tidak berbadan, tidak berjasad seperti ini. Apakah tidak berjasad kita di situ? Ya, berjasad, tetapi jasadnya menurut adat di situ pula. Bahasanya bahasa apa? Bahasa rasa. Ya, sama dengan sewaktu kejadian di dalam Baitullah Hakikat. Seketika persaksian semua Nur Muhammad terhadap Allah. Nah, yang nyata bukan Allah, karena Allah itu adalah nama daripada zat. Tentu yang hadir itulah wujud serta nama kan. Wujud serta Allah.
Nah, seketika itu beliau berkata, alastu bi rabbikum. Nah, adakah tidak aku ini? Nah, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, apakah waktu itu beliau memang berkata seperti itu? Sedangkan suara kata itu akan terjadi kalau ada tubuh badan jasad. Ada paru-paru, ada pipa tenggorokan, ada bibir, ada lidah. Apakah beliau pada waktu itu sudah bertubuh, berbadan, berjasad? Ya tidaklah. Nah, apakah pada waktu itu bahasa Arab yang dipilih untuk menyatakan pernyataan itu? Ya tidaklah. Nah, kemudian kita boleh menjawab, bala syahidna. Apakah kita sudah bertubuh, berbadan, berjasad pada waktu itu? Sudah berparu-paru, sudah bertenggorang, berlidah, berbibir, berlidah. Sehingga kita bisa berkata, bala syahidna. Belum juga. Kita masih nur. Beliau juga nur. Kita nurnya beliau, beliau adalah nurnya Allah. Kemudian kita bersujud. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sujud waktu itu diartikan sama dengan sujud kita hari ini? Sedangkan pada waktu itu tubuh belum ada. Kalau hari ini kita bertubuh. Nah, jadi pola penyederhanaan paham ini berlaku di mana-mana, kapan saja pada kitab ini berlaku. Makanya perlu kita mengembangkan wawasan dan pemikiran kita supaya kita paham maksud yang sebenarnya. Intinya saya berharap kita tidak usah bertikai tentang hal-hal yang bersifat syariat. Karena semua itu adalah bersifat penyesuaian, pengkondisian gitu. Nah, begitu. Sama dengan seketika Rasulullah itu bersabda bahwasanya di sorga itu ada sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas, kemudian lantainya mutiara merah yakut, di bawahnya ada sungai. Nah, itu sungai apa? Sungai air tawar, sungai susu, sungai arak, sungai madu. Ada arak di situ. Kenapa Rasulullah mengatakan ada sungai arak? Karena pada waktu itu masyarakat Islam yang baru masuk Islam di zaman Nabi, mereka adalah mantan peminum semuanya. Nah, begitu. Dikatakan di dalam rumah itu ada perabot dari emas, perak, mutiara. Ada pelayan-pelayan. Ada para bidadari cantik-cantik. Di dalam rumah itu ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 sofa. Setiap sofa ada 70 bantal. Setiap bantal ada 70 bidadari. Semua itu dikisahkan adalah untuk memotivasi masyarakat Arab pada waktu itu. Yang hobi beli perabot. Yang hobi berhias. Yang hobi dengan perempuan. Ah, begitu saudara. Kemudian ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dengan mereka itu berhubungan dengan para bidadari tadi? Kata beliau, ya. Padahal berhubungan itu adalah untuk meregenerasi keberadaan manusia itu sendiri, biar jangan punah. Apakah nanti kita meregenerasi di situ? Kan tidak. Nah, begitu. Nah, jadi seketika Muhammad Subakir ya di era dulu ya, di era para wali tidak masuk Indonesia. Itu di Malaka, itu di Malaysia hari ini 6 tahun beliau baru bisa masuk ke Indonesia. Karena cerita surga yang bakal dijadikan bakal dijadikan sebagai harga jual di Indonesia hampir tidak berlaku. Waktu itu bukan Indonesia namanya, Nuswantoro. Hampir tidak berlaku. Syekh Subakir mau ngomong apa?
di Nuswantoro ini, atau di Nusantara ini, atau di Indonesia ini. Ngomong apa? Oh, dikatakan istana megah. Istana mereka megah. Oh, dikatakan perempuannya cantik-cantik. Wah, perempuan Indonesia cantik-cantik. Apalagi, oh piring emas, sendok emas, gelas emas. Kerajaan Majapahit itu seketika dia mengundang orang-orang dari luar negeri, itu sudah makan, itu piring emasnya dibuang saja. Jadi teknologi mereka sudah tinggi waktu itu. Kita saja mengatakan mereka itu kuno. Nah itu. Oh, dikatakan ada sungai 4 yang mengalir. Sungai susu, madu, arak, air tawar. Di Indonesia pada waktu itu susu banyak. Susu sapi, susu kerbau, susu kambing, susu-susu yang lainnya. Banyak. Arak apalagi. Apa yang mau dikatakan? Oh, sungai air tawar. Wah, mereka sungainya jernih-jernih. Bersih-bersih, ada ikannya lagi. Buah-buahan jangan dikata. Full buah. Akhirnya 6 tahun Syekh Subakir itu belajar tentang Nuswantoro waktu itu. Nah, masuklah beliau ke Indonesia ini dengan menggunakan kajian ilmu kebatinan. Nah, di situ. Karena di situ ada suatu daerah, ada satu gunung yang dikuasai oleh sekelompok orang yang menjadi bos daripada semua raja-raja yang ada. Ilmunya sangat tinggi, kebatinannya sangat luar biasa. Nah, yang disangsikan oleh kerajaan adalah terjadinya gunung meletus. Kalau gunung itu meletus, itu menjadikan mereka harus berpindah-pindah tempat. Nah, pada waktu itu terjadilah gunung Semeru itu hendak meletus karena di sekitar itu banyak kerajaan-kerajaan. Nah, bos daripada raja-raja ini, mereka tidak mampu menanggulangi itu. Bahkan dia sudah mengatakan kepada raja-raja yang di bawah kekuasaannya, raja-raja yang menyembah kepada dia, supaya berpindahlah lagi. Ini sudah tidak bisa dikompromikan. Nah, di sini maksudnya Syekh Subakir. Dia minta, aku bisa menyelesaikan masalah gunung ini. Tapi berikan aku kawasan, daerah, jika aku nanti selesai dan menyelesaikan ini. Maka dewanya para raja-raja ini setuju. Nah, akhirnya Syekh Subakir naik ke bukit, ke gunung, meminta kepada Allah yang nyata tidak Allah, supaya gunung itu dilembutkan, dilemahkan, ditundukkan. Tidak jadi meletus. Berhasil. Nah, setelah berhasil apa yang terjadi? Mereka tidak memberikan apa-apa kepada Syekh Subakir. Maka terjadilah perkelahian 3 hari 3 malam antara Syekh Subakir dengan orang yang hebat, terhebat di atas raja-raja. Akhirnya dia kalah. Orang hebat di atas raja-raja itu kalah. Maka diberikanlah Syekh Subakir itu suatu tempat, suatu negeri yang disebut dengan wilayah. Artinya negeri wali. Jadi wilayah itu negeri wali. Dan oleh karena mereka merasa dikalahkan, mereka mengusik, mereka mengganggu, akhirnya diserang, diperangi. Dikejar kemana-mana, sampai ke Jawa Barat, kemana-mana dikejar. Nah, setelah mereka mengaku kalah, adat mereka pada waktu itu kalau sudah kalah, mereka menyerahkan anak gadis. Nah, kalau Syekh Subakir kan tidak mungkin. Tentu anak-anaknya, anak-anak kerabatnya. Nah, dari situlah lahirnya anak-anak yang baru, cucu-cucu yang baru, yang nanti mereka akan jadi para wali di tanah Jawa. Jadi ini saya ceritakan kepada kita semua, agar kita paham
bahwa kitab Quran ini semuanya adalah simbol-simbol yang harus kita kupas keberadaannya. Sifatnya situasional pada waktu itu, disesuaikan dengan kondisi. Ternyata di Nusantara susah. Kenapa? Karena Nusantara itu, ya Indonesia hari ini, ternyata dia adalah surga. Dan inilah tanah yang ada di dunia timur, yang pernah diceritakan para nabi-nabi. Sejak dari Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud. Tanah subur di negeri timur itu adalah Indonesia, saudara. Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada kajian kita. Jadi surat Al-Baqarah ayat 145 ini, ia menceritakan itu. Menceritakan persoalan kiblat. Menceritakan persoalan hadapan seketika naluri mempersembahkan hidup, mati, ibadah, dan karya kepada Tuhan. Supaya dibersihkan lagi. Nah, mereka sangat paham. Tidak seperti kita sekarang ini. Kita ini kalau dikatakan sembahyang oke. Sholat oke. Tapi kepada siapa kita sholat? Kepada siapa kita mempersembahkan? Tidak tahu. Kita akan kepada Allah. Sholat kepada siapa? Kepada Allah. Mempersembahkan sembahan kepada siapa? Kepada Allah. Pas ditanya Allah, kita tidak tahu. Allah itu pencipta langit, pencipta bumi. Pertanyaannya, pernahkah Anda melihat Allah? Jawabnya tidak pernah. Logikanya bagaimana mempersembahkan sesuatu kepada tidak nyata? Nah, mereka pada era itu sudah tahu itu. Wujud serta Allah itu sudah tahu. Makanya cerita ini Allah buka hanya untuk satu nabi saja, itu Nabi Musa. Yang saya ceritakan beberapa kali sebelum ini. Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bergerak di suatu padang. Beliau melihat api, didekati api, ternyata sinar, di dekat sinar ternyata cahaya. Di dekat cahaya ternyata sajarah. Sejarah itu pohon. Sebenarnya bukan pohon, tapi induk daripada semua kisah. Itulah sosok. Sosok yang melahirkan semua kisah, yang daripadanya dijadikan segala sesuatu. yang daripadanya dijadikan segala sesuatu. Itu yang dia lihat waktu itu. Sampai dia guyon-guyon juga di situ. Apa guyonnya? Anda lihat di Al-Quran itu. Guyonnya adalah, "Hai Musa, tahukah engkau di mana engkau berada hari ini?" Kata Musa, "Tidak tahu." Nah, aku beritahu ya, kamu sudah berada di lembah tua. Waktu itu beliau itu berkata lembah tua. Dalam Al-Quran kata-kata itu ada juga lembah tua. Di Indonesia juga lembah tua. Artinya lembah terdahulu. Negeri terdahulu, kota terdahulu. Itulah negeri Bakkah. Yang dalamnya ada rumah terdahulu, rumah awal. Itulah Baitullah. Musa sudah berada di situ. Nah, sudah itu beliau katakan, buka terompahmu. Apa itu terompah? Terompah itu pakaian. Terompah itu tempat berdirinya Musa. Terompah itu adalah pijaan. Artinya Musa juga sudah punya ilmu. Sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman. Ya maklumlah, mertua aja kan Nabi. Nabi Shu'aib itu mertua beliau. Istri beliau itu adalah putrinya Nabi Shu'aib. Nah, pada waktu itu wujud tadi minta Musa itu mencopot semua pengetahuannya, mengosongkan gelasnya, menghilangkan semua pemahamannya. Karena sebentar lagi aku akan menuangkan kepada engkau suatu pengetahuan. Dan aku akan menjadikan engkau utusanku, petugasku. Kata sosok tadi. Nah, sebelum itu ada guyon lagi. Nanti Anda lihat di Al-Quran itu.
Hei Musa, ya, apa itu di tangan kananmu? Ini tongkat. Tongkat. Untuk apa tongkat? Untuk menggoyang-goyangkan rumput supaya kambing-kambingku, domba-dombaku bersemangat makan, bernafsu makan. Apakah dia tidak tahu bahwa itu tongkat? Apakah dia tidak tahu untuk apa tongkat bagi Musa? Tapi begitulah caranya beliau memberikan penerangan itu dengan cerita-cerita ringan dulu, cerita-cerita mudah dulu. Tapi meskipun mudah, akal kita harus bergerak dengan kuat, bergerak dengan tajam, tidak bisa main-main. Nah, barulah dia mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Jadi sosok itu mengatakan bahwa aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahlah aku. Kemudian dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Cuman itu saja wahyunya. Wahyu pertama Nabi Musa yaitu saja. Nah, Nabi Musa pada waktu itu bukan tidak mengerti, sangat mengerti. Seketika dia mengatakan dirinya adalah Allah, Musa sangat mengerti, pasti ini bukan Allah. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Demikian pelajaran didapat dari orang tua beliau, yaitu Nabi Shu'aib, mertua maksud saya. Tapi dia mengatakan dirinya Allah. Nah, di situ barulah mengerti Musa. Ternyata yang dia hadapi bukan Allah, tetapi wujud serta Allah. Terlalu hebat Musa kalau bisa bertemu dengan Allah. Terlalu hebat. Nah, siapa itu wujud serta Allah? Siapa? Yang suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Yang kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Yang suruh Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Yang larangan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Yang contoh Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Siapa? Itulah yang ditemukan oleh Musa seketika dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Sewaktu di Baitullah Hakikat, dulu, di periode dulu. Ternyata beliau adalah Ahmad, saudara. Kalau Musa mengatakannya apa ya, tapi kalau Isa mengatakan itu Ahmad. Kalau kita mengatakan itu Muhammad. Tapi jangan dimensi Muhammad kita bawa kepada cerita ini. Tidak nyambung. Mindset kita terganggu nanti. Karena waktu itu ceritanya adalah cerita Musa berada pada dimensi lembah tua. Bukan lembah dunia, lembah tua di atasnya lagi. Yaitu Baitullah. Nah, jadi seketika sosok itu berkata, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Itu dia itu mengatakan, menyuarakan kata Allah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi Allah berkata, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, beliau mengatakan kata Allah kepada Musa, bukan dia yang Allah, tapi wujud serta Allah. Nah, ini kita mengartikan itu Allah. Makanya rancu cerita ini. Nanti akan saya buktikan bahwa itu bukan Allah. Akan saya buktikan nanti. Nah, kemudian dia berkata, oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku. Kita katakan sembah itu sholat. Di mana-mana kita mengatakan sholat itu sembahyang. Kita mengatakan sembahyang itu sholat. Di mana-mana begitu.
Itu saya katakan menyembah itu artinya tunduk kepadanya, mengagungkannya. Nah, di dalamnya kita melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, mencontoh perbuatan yang dia perintahkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Artinya kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, jangan ngomong. Berbahaya. Itu maksudnya. Nah, itu yang dikatakan sembah. Nah, totalitas semua perbuatan ketaatan, perbuatan menjauhi kemaksiatan, percontohan dan sebagainya, alatnya adalah rukun sembahyang 13. Untuk kita melaksanakan kegiatan penyembahan itu, alatnya adalah rukun sembahyang 13. Mulai daripada niat, tegak berdiri betul, takbiratul ikram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca selawat atas Nabi. Kemudian salam pertama, terakhir tertib. Dirampingkan lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hubunganku, silahku kepada Engkau ya Allah, yang melalui wasilah ini, yang melalui Muhammad ini. Ah, itu. Ibadahku, kesabaranku, caraku menahan kehidupan ini ya Allah. Hidupku itu ruh, matiku itu tubuh, semuanya ku persembahkan. Ku persembahkan. Kepada siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Bagi Allah yang dia itu penguasa alam semesta. Yang bagi Allah itu bukan Allah. Ada yang bagi Allah. Siapa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu yang bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia dipertuan agung oleh Allah atas alam semesta. Makanya dia rahmatan lil alamin. Pemberi kasih sayang pada alam semesta. Sebenarnya Allah yang memiliki kasih sayang pada alam semesta, tapi melalui dia sebagai wujud serta Allah. Kemudian apa alasannya Pak Abu Fikri? Apa alasannya bahwa beliau dikatakan sebagai Rabb alam semesta? Apa alasannya? Nah, ini yang tidak kita sadari. Ini yang tidak kita sadari. Karena mindset, pola pikir. Jadi seketika beliau, Rasulullah tadi, menyampaikan kajian kepada sahabat-sahabat pada waktu itu. Orang-orang ahli kitab, artinya orang Yahudi, orang Nasrani, yang dulunya mereka telah terdahulu mengenal apa itu kitab. Itu mencemooh sahabat-sahabat. Apa itu kajian Muhammad, cetek kecil macam-macam. Padahal mereka tahu persis siapa Muhammad itu, saudara. Tahu persis. Karena Nabi Musa mengatakan Rasul Nabil Umi itulah Muhammad, itulah orangnya. Isa juga mengatakan bahwa orang yang akan menjadi penyempurna perjuangan dia pada saat itu Muhammad, itulah orangnya. Mereka tahu itu. Tapi karena sifat iri dengkinya mereka tutup-tutupi. Nah, mereka berseloroh, kecil kajian kalian itu, tidak ada apa-apanya. Nah, rupanya sahabat karena sering-sering terganggu, ya dia melapor kepada Rasulullah. Melapor kepada Rasulullah. Ya kata Rasulullah, ya biarin aja lah. Memang kajian kita cetek, dangkal. Kita kan baru. Nah, itu. Tetapi kami kan tidak, ini ya Rasulullah, kami tidak enak juga gitu. Nah, di mana izahnya kita, di mana letak hebatnya kita nanti.
Kata Rasulullah, ini mulai nih, dipandang kelintasan mulai nih. Ya bukan begitu juga ya Rasulullah. Setidaknya kan kita menunjukkan bahwa kita itu kan oke daripada mereka. Kan benar begitu ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah itu ya benar itu. Kita lebih oke dari mereka. Oke, tapi tidak apa-apa. Silakan. Sekarang begini, kalian datangilah mereka itu, ahli kitab itu. Tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Tanyakan kepada mereka. Nanti mereka akan mengatakan, Allah. Sahabat bingung. Kenapa bingung? Karena sahabat juga selama ini mengartikan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Iya, sama dengan kita hari ini. Ya Rasulullah, kan benar ya Rasulullah kalau yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Ya sudah, tanya aja dulu. Tanya aja dulu. Jangan dijawab hari ini, tanya dulu. Akhirnya sahabat pun pergi menuju majelis ahli kitab. Ada Yahudi, ada Nasrani di situ. Tapi di jalan sahabat-sahabat bercerita dia. Aku bingung ya ungkapan Rasulullah tadi. Kita disuruh nanya kepada ahli kitab. Siapa pencipta langit, pencipta bumi. Pasti mereka nanti akan mengatakan Allah. Itu benar itu. Kita pun dikatakan, diajarkan oleh beliau, Allah juga. Ya tapi sudahlah, kita kan tidak tahu maksud Rasulullah. Pokoknya kita ikuti sajalah. Biasanya ada hikmah yang besar di balik semua ini. Udah. Sampai di majelis ahli kitab, sahabat tadi bertanya. Apa kata sahabat? Kalau memang hebat benar kalian, kalau memang bagus betul kajian kalian, pertanyaan kami adalah, apa pertanyaan kalian? Nah, ini kata ahli kitab ini. Ya bahasa mereka itu seperti kita saudara. Gayanya sama dengan kita inilah. Cuman masanya saja yang berbeda antara kita dengan mereka. Yang hendak kami tanyakan kepada kalian semua adalah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nah pada waktu itu sentaklah semua mereka itu tertawa terbahak-bahak. Wah, ya lucu. Dikira tadi pertanyaannya apa? Rupanya menanyakan itu doang. Siapa pencipta langit dan bumi? Akhirnya apa kata mereka ahli kitab? Wah jangankan kami, bayi kami aja bisa menjawab itu siapa pencipta langit dan bumi. Iya, kami bertanya seperti itu, kata sahabat. Siapa pencipta langit dan bumi? Langsunglah mereka mengatakan, Allah. Nah, kan gampang kan? Nah, apalagi? Kalau Rasulullahmu mengatakan pencipta langit bumi, apa? Bukankah Allah juga yang dia katakan? Akhirnya sahabat terdiam dan pulang. Melapor kepada Rasulullah hasil pertemuan. Dengan rasa kecewa mereka ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti yang kau katakan tadi benar. Mereka mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Dan engkau juga mengajarkan kepada kami yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Jadi Nabi tersenyum. Oke, kata Nabi. Baik ya. Nah, ini tertuang kisah ini saudara pada surat Luqman. Surat nomor 31 ayat 25. Jadi momentum seketika Rasul memerintahkan bertanya itu kepada ahli kitab. Kemudian dijawab dan mereka kembali kepada Rasulullah. Nah itu ada pada posisi kalimat ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Nah, la yaqulunallah. Nah, jadi kejadian yang saya ceritakan tadi itu berada pada posisi ayat yang saya baca tadi. Dan jika kalian semua sahabatku bertanya kepada mereka ahli kitab tadi, siapakah pencipta langit dan bumi? La yaqulunallah. Pasti mereka mengatakan Allah. Nah itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan cerita sejatinya. Nah, cerita berikut ini ada pada ayat berikutnya. Apa bunyinya? Qulil hamdulillahi
Kul, katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Nah, makanya beliau buka rahasianya. Apa katanya? Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakan hai Muhammad. Ceritakan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Beliau yang mana? Lillah, yang bagi Allah. Karena beliau sifat, Allah itu zat. Maka beliau itu adalah bagian daripada Allah, saudara. Jadi yang menjadikan langit itu adalah alhamdu. Pada kata alhamdu itu ada alif lam, itu nama Allah. Hamdu nama beliau. Nah, waktu itu beliau berada pada posisi satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tapi satu Allah dengan Allah tidak boleh pula disamakan. Itulah alhamdu. Disebut nama Allah. Tidak sempurna penyebutan itu kalau tidak disebut nama Muhammad. Disebut nama Muhammad tidak sempurna penyebutan itu kalau tidak disebut nama Allah. Jadi alhamdu itulah yang menjadikan langit dan bumi. Dia itu bagi Allah. Atau bagian daripada Allah. Dia adalah sifatnya Allah. Wujud serta Allah, saudara. Itu yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi saya pesankan Anda jangan mencoba menggunakan pola fikir syariat Anda. Yang Anda ingat dia lahir hari Senin. Bulan Rabiul Awal. Tahun 571 Masehi. Anak Abdullah, anak Aminah, cucu daripada Abdul Muthalib, ponakan dari Abu Thalib, suami Khadijah, bapak Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Qasim, Ibrahim, sepupunya Ali. Ya, Anda jangan ingat itu. Kalau Anda berpikir ke situ tidak masuk kajian ini. Karena kajian ini yang saya sampaikan saat ini bahwa langit dan bumi itu dijadikan itu di atas dimensi Ahmad. Kalau dalam Baitullah tadi itu Ahmad nama beliau. Tapi di atas itu adalah Alhamdulillah. Itu nama beliau itu. Alhamdulillah itu bagi Allah. Makanya saya pesankan pertama kali kepada saudaraku yang menonton video saya ini. Diluaskan cakrawala pemikiran. Diluaskan pola pikir kita. Merebak ke langit yang tinggi. Menembus cakrawala pengetahuan itu sendiri. Sampai pada tingkat ilmu dan paham. Baru bisa nyambung kita. Kan kaget. Jika beliau itulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Beliau yang menyampaikan cerita ini kepada kita pada waktu itu. Melalui sahabat. Nah itu. Qulil hamdulillahi bal aksarahum la ya'lamun. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Bal aksarahum. Tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak tahu. Tidak tahu, saudara. Nah ini. Ya, jangankan mereka itu yang di zaman itu paham apa itu kiblat. Tidak tahu cerita ini. Apalagi kita. Nah, kita syukur alhamdulillah. Orang tua kita sayang sama kita. Dia bukakan rahasia ini. Ini makanya saya bisa menyampaikan ini kepada kita semua. Walaupun saya tahu kita semua sudah tahu. Kan mengulang-ulang kaji. Akan begitu. Nah kemudian Rasulullah tidak lagi mau memerintahkan sahabat untuk bertanya lagi tentang ini. Nah, diperintahkan lagi lah oleh Rasulullah kepada sahabat tadi untuk menanyakan siapakah yang menurunkan hujan dari langit. Kemudian dengan hujan itu bumi yang mati hidup dan menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian sayur-sayuran. Pasti mereka nanti akan mengatakan Allah juga. Akhirnya sahabat pergi lagi. Nanya lagi, jawabannya sama. Nah,
Cerita itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 63, saudara. Ada pada surat Al-Ankabut ayat 63. Coba Anda lihat di situ. Maka saya katakan kitab Quran ini pedoman. Pedoman itu peta yang menunjukkan kepada cerita kisah kehidupan ini. Kehidupan siapa? Ruh atau diri kita sebenarnya diri. Rasul Allah. Inilah pedomannya kitab Quran ini. Jadi kalau kita membaca kitab Quran ini, kita lupa dengan siapa yang dalam dada, siapa yang di atasnya, siapa yang di atasnya lagi. Maka pembacaan itu akan sia-sia. Tapi kan Pak Abu Fikri kan ada pahalanya itu. Iya, namanya berbuat baik pasti ada pahalanya, ada balasannya, ada ganjarannya, pastilah. Tetapi alangkah baiknya seketika kita membaca kitab Quran ini, kita terjemahkan, kita cari pahamnya, kita cari dia ke pangkal paham itu sendiri. Makanya kita harus bangun malam. Nah, di mana itu pangkalnya? Nah, baca surat Al-Isra ayat 1. Seketika beliau berkata, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurhu min ayatina innahu was-samiul basir. Di situ rahasia saudara. Maha suci dia Muhammad yang memperjalankan hambanya. Hamba itu artinya abdi fil qalbi ruh. Abdi fil qalbi mu'min. Dari mana? Masjidil Haram. Di Baitullah itu mereka sujud. Maka tempat sujud itu namanya masjid. Haram mulia. Tempat sujud tidak mulia. Ya di tempat itu mulia siapa? Itu beliau. Nah dari sanalah diturunkan hamba tadi. Masuk ke dunia, masuk ke kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, lahir. Kemudian belajar sholat, belajar berhubungan dengan Tuhan. Dia menatap lagi kepada Masjidil Haram. Sangat jauh Masjidil Haram itu. Maka mereka katakanlah itu Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Tempat sujud terakhir atau penghabisan. Jadi Masjidil Haram itu juga, Masjidil Aqsa itu juga. Nah, kenapa mereka menatap Masjidil Haram itu jauh? Karena mereka melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinga kepala, berpikir dengan otak kepala, merasa dengan hati dan dada. Semestinya dia itu melihat dan mendengar dengan rasa diri. Akhirnya apa yang terjadi? Jauh di mata, dekat di hati. Nah, itu. Kalau dilihat dengan mata dia jauh, kalau dengan hati dia dekat. Dan akhirnya apa? Mantap di hati. Ah, gitu saudaraku. Kita lanjut kepada cerita tadi. Lalu sahabat bertanya, siapa menurunkan hujan? Tapi tadi ada janjinya Pak Abu Fikri menceritakan tentang tempat belajar ini di tengah malam itu di mana? Lah ya, saya lanjutkan. Oke, maaf saya. Lupa saya itu. Jadi setelah kita diperjalankan dari Baitullah itu ke dunia, ke tubuh ibu kita, kandungannya, di dalam tubuh kita lahir, kita sholat, kita mengatakan bahwa tempat sujud yang mulia itu sudah jauh, maka bernama dia Masjidil Aqsa. Nah, di situ linuriyahu min ayatina. Kalau kita sudah sampai di situ, akan diperlihatkan kepada kita ayat. Artinya Allah akan ajarkan kepada kita, Rasul akan ajarkan kepada kita tentang ayat dan perjalanan sejarahnya. Tergantung siapa yang kita tanya, siapa yang kita bahas, siapa yang kita ceritakan. Maka pedomannya Quran ini. Inilah hasil pertemuan pencapaian yang saya sampaikan kepada kita semua. Dari situ dapat kisahnya. Makanya beliau memerintahkan kepada kita untuk sholat tahajud di malam hari. Bagaimana sholat tahajud itu Pak Abu Fikri? Ya seperti yang diajarkan beliau. Tegak, ruku, duduk, sujud, i'tidal. Membaca. Ada 4 rakaat, ada 8, ada berapa silahkan saja.
Tapi kalau saya memilih yang kedua, sholat itu artinya berhubungan dengan beliau di tempat itu. Untuk apa? Untuk tahajud atau hajat. Dalam bentuk apa? Mencari pengetahuan tentang isi kitab. Supaya apa? Supaya saya bisa sampaikan kepada kita melalui video. Dengan itu, saudara kita memahami apa itu pelajaran yang ada pada kitab Quran ini sejatinya. Saya pilih itu, saudara. Saya tidak pilih yang sholat seperti yang disampaikan oleh beliau dalam bentuk tegak, ruku, duduk, istijal. Saya tidak pilih itu. Bukan berarti itu salah, itu boleh saja, boleh. Silakan. Bagus itu. Akan menerangkan hati. Keterangan hati akan nampak di cahaya, di pemikiran. Nah, kalau saya ambil yang bagian nomor 2. Itu. Nah, disitulah. Linuriyahu min ayatina. Akan kuperlihatkan kepada mereka. Tanda. Ayat. Apa itu ayat? Ya ayat. Bukan tulisan. Kan sudah jelas itu. Seketika Rasulullah berkata, kitab, zalikal kitab, la raiba fihi hudal muttaqin. Kan ditanya oleh sahabat, mahwal kitab. Kata beliau Quran. Akhirnya ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah mahwal Quran. Dijawablah. Bal huwa ayatu bainatu fis sudur. Utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu. Juga dalam dada kita. Itulah ruh, itulah mukmin, itulah diri kita sebenarnya diri. Di situ tempatnya tadi. Nah, kalau kita kembali ke pangkal, kita mencari cerita kisahnya dia, terbuka semua, saudara. Makanya kita bisa menceritakan. Baik, kita lanjut tentang itu tadi. Jadi sahabat bertanya kepada ahli kitab, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Yang menjadikan bumi yang mati hidup dan menumbuhkan kembali? Benar. Akhirnya mereka menjawab, Allah. Nah, itu ceritanya. Surah Al-Ankabut ayat 63. Walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'am fa ahya bihi ardu mim ba'di mautiha. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit yang menjadikan bumi yang sudah mati tadi menjadi hidup kembali dan menumbuhkan? Sama jawabannya. La yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Kulil. Nah, katakan hai Muhammad, bukakan rahasianya Muhammad, sampaikan hai Muhammad. Nah, itulah momen berikut ini. Disampaikan oleh Rasulullah. Qulil hamdulillahi. Nah, itu. Lagi-lagi yang menurunkan hujan itu sendiri adalah Alhamdulillah. Alif Lam itu nama Allah, hamdu nama beliau. Beliau itu yang menurunkan hujan itu, saudara. Karena beliau adalah wujud serta Allah. Bal aksarhum la ya'qilun. Nah, itu kasarnya. Tapi kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya bukan mereka saja, kita juga begitu. Maka kita gunakan akal kita untuk berpikir tentang isi kitab ini. Kita cari rahasianya. Jangan dicari dalam kitab, tidak ada. Jangan dicari di buku-buku, tidak ada. Cari ke Baitullah. Di situ ketemu kisahnya, saudara. Itu. Ini saya belak-belakan mengatakan ini karena ini yang saya dapat. Tapi apa yang saya dapat hari ini ya belum apa-apa dibanding dengan yang didapat oleh saudara-saudara kita yang lain. Cuma mereka tidak mau membuka, kalau saya mau membuka. Ya kapan lagi dibuka kalau tidak sekarang? Ya kalau umur ini panjang, kalau umur pendek. Ditanyalah saya nanti. Dari mana kamu dapat ilmu? Apakah sudah kamu amalkan? Kepada siapa saja sudah kamu sampaikan. Nah kalau saya kan, saya tangkap, saya jawab, dari mana kamu dapat ilmu? Karena kita tahu ilmu itu di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan ilmu namanya alimun. Nah, dari mana kamu? Ya dari engkau lah ya Allah. Dari engkau lah ya Rasulullah. Nah tentang pengetahuan ini dari mana? Dari tempat yang kau tunjukkan ya Allah.
dari tempat yang kau isyaratkan ya Rasulullah. Di mana? Di tempat di mana kami berasal. Di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Baitullah Hakikat. Caranya? Ya, tidak usah ditanyakan. Engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Engkau lebih mengerti daripada aku ya Rasulullah. Sudah disampaikan? Sudah. Mana buktinya? Nih video-video sudah saya bikin videonya itu. Walaupun banyak yang mengkritik. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya bukan mereka yang mengkritik. Allah dan Rasul mengkritik saya supaya saya termotivasi untuk berpikir lagi. Makanya kita tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Kecuali kebenaran ini akan menyinggung perasaan orang lain. Kan kajian kita ini kan tidak pernah menyakiti orang, menyalahkan orang. Menyalahkan saja tidak boleh kita. Walaupun orang itu salah, tidak boleh. Karena apa yang mereka sampaikan secara keyakinan itu adalah pencapaiannya. Kita hargai. Walaupun kita tahu itu salah. Kita hargai. Cara menghargainya jangan disalah-salahkan. Biarkan saja. Hidup ini kan proses. Suatu ketika mereka akan bertemu dengan apa yang mereka cari. Makanya saya katakan, Pak Abu Fikri, saya yakin dan percaya Allah itu jumlahnya banyak. Bahkan 1000. Serius. Yakin. Anda apa-apa. Benar itu Pak Abu Fikri? Benar menurut Anda. Tapi jangan bawa saya, karena saya tidak sepaham dengan itu. Paham Anda bagaimana? Ya beda. Nah, dia minta jelaskan, kita jelaskan. Biasanya dia membantah. Kita tidak usah melawan. Tidak usah berdebat. Karena perbedaan itu wajib adanya. Karena kapasitas akal kita berbeda. Jangan kita terpancing. Itu tandanya kita tidak mengerti. Biarkan saja. Kan begitu. Nah begini. Pasti mereka mengatakan Allah. Bal aksarahum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir. Makanya akal ini di akhir zaman digebuk-gebuk ini. Wah, Abu Fikri itu kalau dia berdakwah jarang menggunakan wahyu. Ya saya bilang, ya benarlah saya jarang menggunakan wahyu. Kan saya bukan nabi, bukan rasul saya. Lalu saya menggunakan apa? Ya, kamu itu banyak menggunakan akal. Lah iyalah. Akal inilah yang pertama kali Allah turunkan kepada saya. Itu. Akal inilah. Kan ada pada surah Ali Imran 4 itu. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Kan jelas kalimatnya. Sebelum petunjuk bagi manusia diturunkan, ya berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kan akal itu yang saya terima. Untuk apa? Untuk mencerna kitab-kitab itu. Untuk mencerna hadis-hadis itu. Ya kalau akal saya buang, habislah saya. Tidak ada yang saya suarakan, tidak ada yang saya katakan, kecuali tulisan-tulisan ini. Maka maknanya tidak ada. Intinya tidak ada. Itu yang terjadi hari. Maka saya tidak mau seperti itu. Nah, akal itu alat. Tidak ada gunanya Rasul dan Nabi diturunkan oleh Allah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kitab diturunkan oleh Allah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya agama itu diturunkan oleh Allah untuk kita. Tidak ada gunanya. Kalau akal ini tidak menampungnya, saudara. Berbahaya kalau akal ini tidak dipakai. Gitu. Nah ini dikatakan nih. Bal aksarhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk berpikir. Makanya Allah tagih, afala ta'qilun, afala tafakarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Semua itu adalah tuntutan Allah kepada kita agar menggunakan akal, menggunakan fikir, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Itu. Nah, jadi ahli kitab ngerti cerita itu. Tetapi dia lupa siapa yang jadi ke langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, dia lupa. Bukan lupa, dilupakan oleh Allah karena mereka sombong. Nah itu. Jadi walain ataital lazina utul kitab bikuli ayati. Dan jika kamu sampaikan kepada orang yang sudah diberikan kitab tentang cerita ayat, walaupun bikuli ayat, apa yang terjadi? Mabitabi'u kiblataka. Mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau. Siapa kiblat kita? Mereka tidak akan mengikuti kiblat kita. Ya.
Walain ataitalazina utul kitab bikulli ayati matabi'u kiblataka. Walaupun engkau ceritakan semua ayat-ayat yang ada dalam Baitullah itu kepada mereka, mereka tidak akan ikut kiblatnya engkau. Dia tidak akan menjadikan hadapan kita itu sebagai kiblatnya. Lalu kiblat mereka siapa? Ya, yang dia tahu itu. Kalau zaman Nabi Musa kan, seketika Harun, Yusya bin Nun, kaum Bani Israel bertanya, kalau engkau enak ya Musa, yang kau lihat beliau wujud serta Allah tadi. Kalau kami lihat siapa? Ya kata Musa, ya yang kamu lihat adalah orang yang mengajak kamu kepada wujud serta Allah tadi. Yang bertanggung jawab kepada kamu dunia dan akhir kepada wujud serta Allah tadi, dia serta Allah. Artinya Musa menunjukkan dirinya. Jadi orang-orang Yahudi ya kiblatnya ya tetap itu. Dia tidak mau berubah. Padahal era sudah berubah waktu itu. Sudah era Muhammad. Dan yang satu lagi sama. Dia tidak mau berkiblat kepada yang kita kiblati. Dia tidak mau berkiblat kepada yang dikiblati oleh Yahudi. Dia mau berkiblat kepada kiblatnya pula. Makanya cipta itu begini. Wa ma anta bitabing kiblatahum, jelas. Mereka tidak mau berkiblat kepada kiblat kita walaupun kita sudah ajak, kita ceritakan panjang lebar, enggak apa-apa. Otomatis kita juga kan tidak mau berkiblat dengan kiblat mereka. Ngapain? Dalam penyembahan, dalam sholat kita melihat Musa. Kelihatan juga enggak, kita enggak tahu. Atau melihat Isa. Kelihatan juga tidak, kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah kiblat kita hari ini. Nah, kemudian wama ba'duhum bitabi'in kiblatan ba'din, dan mereka juga tidak saling mau berkiblat kepada kiblat mereka masing-masing. Artinya orang Yahudi berkiblat dengan kiblatnya mereka, orang Nasrani berkiblat dengan kiblatan mereka, yang kita dengan kiblatnya kita. Nah itu. Maka ayat berikutnya walain taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izalla minaz zalimin. Kalau kalian di dalam sholat beralih kiblat kepada kiblatnya orang Yahudi, kepada kiblatnya orang Nasrani, maka kamu adalah orang yang zalim, kata Allah dan Rasul. Nah, kita berkiblat saja kepada yang orang Yahudi, berkiblat kepada kiblatnya orang Nasrani, dikatakan oleh Allah Rasul sebagai orang zalim. Bagaimana dengan kita orang Islam yang tidak punya kiblat? Kosong. Sama, zalim semua kita. Kenapa tidak zalim? Kita tegak, rukuk, duduk, i'tidal, sujud, kita bersuara berkata. Ditanya ngomong sama siapa? Ngomong sama Allah. Allah kelihatan enggak? Nampak tak? Enggak. Sementara kita tidak mencari tahu. Bagaimana mungkin kita bersuara berkata kalau tidak ada lawan berbicara? Tidak mau mencari tahu. Ya kita cari tahulah. Siapa yang kita saksikan? Yang disaksikan oleh Musa pada waktu itu. Yang disaksikan oleh Isa pada waktu itu. Dan mereka berdua-duanya mengatakan itu, saudara. Ya. Ini saya tuliskan ini. Tentang keimanan Musa. Nih, hari hujan. Mudah-mudahan ini adalah restu. Ini keimanan Musa terhadap beliau. Ada pada surat Al-A'raf ayat 158. Kul ya ayuhan nasu inni rasulillahi ilaikum jami'a allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu wa aminu billahi wa rasulihi nabil ummi. Itu ayatnya. Sudah mulai mengaji. Tidak apa-apa. Ini Musa ngomong ini. Ditulislah pada kitab Quran itu Muhammad. Karena ada kul tadi. Kul, katakan hai Muhammad. Wahai semua manusia, sesungguhnya adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Itu bukan Muhammad yang diperintah ngomong, Musa itu.
Karena kita kebiasaan kalau kata kul itu adalah Muhammad, kita katakan ini Muhammad. Musa itu yang ngomong. Kul ya ayuhan nas inni rasulillahi ilaikum jami'ah. Dia berkata kepada Bani Israel, Allazi lahu mulku samawati wal ard. Bagi dia kekuasaan langit, kekuasaan bumi. La ilaha illahua. Tidaklah Tuhan itu kecuali dia. Dia yang mana? Yuhyi wa yumitu. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia yang mana? Dia yang hidup, dia yang mati. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak mati, tetapi mematikan. Jangan ditunjuk Allah. Pasti bukan Allah ini. Ya, yuhyi wa yumitu, yang hidup dan yang mati. Pasti bukan Allah. Siapa dia? Kenapa dikatakan bukan Allah? Karena Allah itu tidak hidup, tetapi menghidupkan. Allah tidak mati, tetapi mematikan. Siapa yang hidup? Ya wujud serta Allah. Dia hidup. Siapa yang mati? Bukan beliau wujud serta Allah, tapi tubuhnya. Makanya heboh seketika beliau mati. Umar mengamuk. Dikatakan oleh Abu Bakar, siapa menyembah Muhammad, Muhammad mati. Benar. Karena Muhammad itu tubuh. Yang dalam tubuh itu adalah Ahmad. Tidak mati, kembali ke tempat semula. Ini yang tidak dipahami oleh kita, saudara. Nah, jadi ini Musa sendiri menyatakan itu. Isa, ya itu surah As-Saff ayat 7 itu. Hai Bani Israel, sama bahasanya. Ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kamu sekalian. Sama dengan bahasa Musa ini. Akan datang sesudah aku seorang Rasul bernama Ahmad. Tapi apa yang terjadi? Di ujung ayat, dia didustakan, dia ditipukan, dia dikhianati. Padahal Isa sudah memerintahkan supaya ikut dia. Musa juga begitu, ikut dia. Berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul Nabil Umi. Ada kalimatnya di sini. Nah begitu saudara. Jadi kita banyak-banyak bercerita kepada ahli kitab. Mereka tidak akan berkiblat juga dengan kiblat kita. Mereka sesama mereka juga begitu. Tetapi yang namanya dakwah jangan berhenti. Tetaplah menyampaikan, mengajak. Siapa tahu mereka mau. Karena tidak semua ahli kitab yang seperti itu. Ada di antara mereka itu yang mau ikut kembali kepada Allah dan Rasul. Seperti yang kita harapkan. Begitu juga saudara-saudara kita. Ahli kitab dari saudara-saudara kita. Begitu juga. Karena dia dari SD, sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, sampai profesor. Mereka menguliti buku bolak-balik, memahami teori-teori. Akhirnya tercipta mindset dan pemikiran. Segala sesuatu itu ada teorinya, segala sesuatu itu ada asbab dan musababnya. Maka lahirlah mereka dengan pola pikir yang terbentuk daripada pengetahuan-pengetahuan yang ada di buku-buku, dari orang ke orang, tokoh ke tokoh. Seketika kita tawarkan ini yang tidak ada di buku, tidak ada di kitab, mereka bingung. Ya kalau mereka bingung berpikir enak, kalau mereka menolak bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya untuk sementara enggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka berpikir. Karena mereka kan tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh pemikir. Nah kalau mereka itu tidak berbahaya. Karena seketika mereka menghadapi sesuatu yang berbeda, mereka mengerti. Terjadinya perbedaan itu adalah efek daripada perbedaan akal dan kapasitasnya. Otomatis berbeda pula cara berpikirnya. Otomatis berbeda pula cara mengamalnya. Yang repot, orang menengah ke bawah, itu repot. Perbedaan dijadikan masalah, dijadikan bahan ribut, dijadikan fitnah, ngomong kemana-mana. Semestinya tidak. Dia mendengarkan ceramah saya. Dia tanya kepada ustadz lain. Itu kan keliru. Mestinya tanya kepada saya. Oh Pak Abu Fikri ngomong seperti itu, bagaimana menurut Anda? Nanya sama ustadz lain. Dia yang mendengar cerita saya saja tidak mengerti, kok nanya sama orang yang tidak hadir pada saat saya berbicara. Tambah tidak mengerti. Itu asalnya fitnah. Tapi tidak apa-apa. Selama kita punya dasar, punya dalil. Tidak masalah. Apalagi ranah agama, ranah keyakinan, ranah iman. Itu memang tidak bisa diraba oleh penglihatan mata.
tidak bisa diraba oleh pendengaran telinga. Makanya keyakinan orang itu tidak bisa kita deteksi kecuali dari suara katanya. Ya tinggal kita maklumi saja. Mungkin itu dulu saudaraku. Karena hari ini hari Senin, kita mau sahur dulu. Sahurnya dengan buah. Ya, karena kita sudah berusia 58 atau 59. Jadi kita harus banyak-banyak puasa supaya pencernaan kita tidak banyak bekerja, badan sehat, pemikiran sehat, kita bisa berkarya terus dan menyampaikan silaturahmi kepada semua saudara kita di tanah air dan dimanapun dia ada dan berada. Maaf, mohon ampun kepada Allah dan Rasul. Semoga saya diberikan petunjuk dan kesehatan dan kita semuanya. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.